Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya berdoa saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya Dia tetaplah Allah yang baik. Amin. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya punya satu cerita ini. Satu kali, seorang sopir yang baru saja dia melakukan sebuah perjalanan. Ini sopir online ya, sopir online. Ini baru pertama kali mendapatkan penumpang ya, penumpang ini di tengah malam, penumpang yang ibu-ibu sudah ya setengah baya begitulah ya. Lalu kemudian ibu ini menumpang duduk di tepat di belakang tempat si sopir ini ya. Dia duduk, perjalanan kurang lebih 15-20 menit lah ya, 15-20 menit. Nah, tetapi tanpa ada komunikasi, diam, sunyi senyap ya. Lalu kemudian itu masuk menuju jalan ke rumah sang penumpang ibu yang sudah setengah baya ini ya. Kemudian si ibu ini tepuk pundak sang supir dari belakang ya. Lalu dia berkata, "Stop." Nah, karena supir ini dia dari awal tidak pernah diajak bicara, dia tenang, sepi. Kemudian dia terkaget dan akhirnya dia tancap gas makin kencang. Lalu si ibu ini dia teriak, "Bang, berhenti bang, stop." Dia makin kencang sekali, makin kencang. Dan akhirnya dia sadar bahwa dia ini ngangkut penumpang. Nah, akhirnya di tempat yang agak terang dia berhenti. Lalu dia menoleh ke belakang. Si ibu ini marah-marah. "Bang, gimana sih bang? Kamu ini sudah saya tepuk pundak, saya bilang stop, berhenti, tapi malah tambah kencang. Kamu makin tancap gas ini ya." Lalu si sopir itu minta maaf. "Ibu, saya minta maaf ibu. Saya minta maaf ya. Ini kali pertama saya mendapatkan penumpang karena ini pekerjaan baru saya." Loh, emangnya abang ini sebelumnya jadi apa? "Saya sopir juga bu, tapi bukan sopir penumpang online begini." "Lalu sopir apa?" Saya bu, saya sopir mobil jenazah ibu. Jadi saya berpikir yang saya angkut ini jenazah bu. Jadi begitu ada tepukan pundak, saya pikir ini jenazah bangkit. Saya takut ibu. Ya, baik saudara yang kasih oleh Tuhan, cerita ini ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus mengubah mindset kita. Ya, dari masa lalu kita, dari pekerjaan lama kita, dari manusia lama kita harus kubur dalam-dalam dan kita menjadi manusia yang baru, yang punya cara pandang yang baru, yang punya masa depan, dan yang diangkut bukanlah masa lalu yang gelap, bukan jenazah, bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi ada yang menggembirakan di depan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun saudara berada di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, janganlah membawa beban-beban masa lalu, intimidasi, tuduhan, ketakutan, kecemasan ya. Tetapi pandanglah dengan pandangan yang baru sebagai manusia baru ya. Kita kenakan pikiran-pikiran Kristus, pikiran-pikiran kebenaran yang akan mengarahkan langkah hidup kita menuju kepada sesuatu yang benar. Nah, kita belajar seperti seorang pemazmur ini ya, yang tercatat di dalam kitab Mazmur 121. Dia mengarahkan pandangannya kepada yang benar. Dia berkata demikian, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu." Haleluya, puji Tuhan.
Jangan takut, jangan bimbang. Kenakan cara pandang Allah di tengah situasi kondisi ini, bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong kita. Datangnya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Tetap percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.